Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada bab 4, yaitu kita akan membahas pada DP 4.1 manipulasi huruf dan karakter. Terdapat tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut dengan X dan satu kolom yang disebut dengan dummy. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Nilai yang dikembalikan adalah hasil kalkulus yang dijalankan. Ini sintaknya. Kita cobakan pada run SQL. Untuk 319 dibagi 29 ditambah 12 yaitu 23. Kita lanjut pada fungsi karakter satu baris. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori. Fungsi yang mengonversi huruf string karakter, kemudian fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, where, dan order by. Fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa. Misalnya seperti huruf kapital, kecil, atau campuran, data disimpan dalam database. Fungsi manipulasi huruf. Fungsi manipulasi huruf digunakan untuk mengonversi data dari status penyimpanan dalam sebuah tabel menjadi huruf kecil, huruf besar, atau campuran. Konversi ini dapat digunakan untuk memformat output dan juga dapat digunakan untuk mencari string tertentu. Di sini terdapat fungsi karakter. Ada dua, yaitu manipulasi huruf dan manipulasi karakter. Untuk manipulasi huruf fungsi itu ada lower, upper, dan init cap. Sedangkan untuk karakter manipulasi karakter ada kontak, subs, length, int, lpid, rpid, trim, dan replace. Fungsi manipulasi huruf dapat digunakan sebagai besar pernyataan SQL. Dari sudut pandang database V dan V besar dan V kecil bukan karakter yang sama, dan dengan demikian Anda perlu mencari menggunakan huruf yang benar. Lower kolom ekspresi mengonversi karakter alfa menjadi huruf kecil. Ini berikut sintaknya. Di sini untuk huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian kita coba lagi yang menggunakan semuanya huruf kapital. Di sini terdapat error ya, karena dia tidak diketahui, tidak terdeteksi. Kemudian kita akan menggunakan init cap. Maka hasil untuk last name-nya itu Abel dengan huruf awalnya itu huruf kapital. Kemudian fungsi manipulasi karakter. Fungsi manipulasi karakter digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Fungsi manipulasi karakter itu ada kontak yaitu gabungkan dua nilai menjadi satu. Ambil dua argumen string karakter dan gabungkan string kedua ke yang pertama. Bisa juga ditulis dengan menggunakan operator rangkaian hello world. Kita coba ya.
maka akan seperti ini. Kemudian kita coba lagi contoh yang kedua. Fungsi manipulasi karakter ada sub mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string posisi awal panjang. Contohnya, kita ambil satu contoh saja. Hasilnya yang outputnya hello. Coba. Maka subnya yaitu hello. Kemudian untuk length, length yaitu memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Kita coba satu contoh yang nanti outputnya itu 10. Maka di sini hasilnya yaitu 10. Kemudian ada ins, mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. Kita ambil lagi satu contoh. Maka hasilnya di sini 6 atau outputnya 6. Kemudian ada LPID, mengisi sisi kiri string karakter menghasilkan nilai rata kanan. Kita contohkan satu saja ya. Lanjut, untuk RPID mengisi sisi kanan string karakter yang menghasilkan nilai rata kiri. Di sini yang ditandai dengan bintang-bintang. Terlanjut pada trim, menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal, akhir string. Kita ambil satu contoh saja. Maka hasilnya ada BCBA. Kemudian ada replace. Replace, sintak untuk fungsi replace adalah replace string 1 string to replace replacement string. String 1 adalah string yang karakternya akan diganti di dalamnya. String to replace adalah string yang akan dicari dan dikeluarkan dari string 1. Replacement string adalah string baru yang akan dimasukkan ke string. Kita contohkan satu saja agar mempersingkat waktu. Maka refresh-nya ada black and blue. Menggunakan alias kolom dengan fungsi. Dalam contoh berikut, alias nama pengguna telah mengganti sintak fungsi dari query pertama. Kita cobakan saja sintaknya. Kemudian kita lanjut pada variabel pengganti. Kadang Anda mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai berbeda untuk mendapatkan kumpulan hasil yang berbeda. Jika ini adalah query aslinya, kita runkan pada SQL. Maka untuk first name-nya Jennifer, last name-nya Wallen. Salary departemen ID-nya salary-nya 4.400 dan departemen ID-nya 10. Kemudian jalankan kembali dengan nilai yang berbeda. Ini dapat ditulis sebagai berikut. Titik 2 di depan enter.
Variabel substitusi diperlakukan sebagai string karakter di Oracle Application Express, yang berarti bahwa ketika mengirimkan nilai karakter atau tanggal, Anda tidak memerlukan tanda kutip tunggal yang biasanya digunakan untuk menyertai string. Jadi closed where akan tampak seperti ini ya, seperti bawah ini. Kemudian kita akan lanjut pada DP 4.2. Pada bagian ini kita akan membahas tentang fungsi angka. Di sini terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada round, rounds, dan mode. Round yang dapat digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal, tetapi juga dapat digunakan untuk membulatkan angka di sebelah kiri titik desimal. Sedangkan truth, fungsi truth dapat digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom, ekspresi, atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Kemudian ada mode. Fungsi mode menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Contoh sintak mode sebagai berikut. Ini merupakan kolom mode demo. Satu berarti angka ganjil dan 0 berarti angka genap. Kemudian kita akan lanjut pada DP 4.3. Pada bagian ini kita akan membahas tentang fungsi tanggal. Format tampilan dan input default untuk tanggal adalah DD, Mun, YY. Contohnya 2 Desember 2014. Namun database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Di sini ada sysdat. Sysdat adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan sysdat untuk menampilkan tanggal. Saat ini digunakan tabel dual. Coba runkan. Sekarang yaitu tanggal 9 Juni 2021. Jenis data date. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad dan 2 digit untuk tahun. Kita coba contoh sintak untuk mengatur tanggal. Ini terdapat last name dan here date-nya. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe data date kecuali fungsi months underscore between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Months underscore between menggunakan 2 argumen date dan mengembalikan jumlah bulan kalender antara 2 tanggal. Jika argumen pertama adalah tanggal yang lebih awal dari yang kedua, jumlah yang dikembalikan adalah negatif. Kita coba. Untuk add months menggunakan 2 argumen, date dan jumlah. Contoh fungsi tanggal. Kita runkan.
Untuk next years yaitu 9 Juni 2022. Untuk next day kita coba lagi. Yaitu tanggal 12 Juni 2021. Pada hari Sabtu. Untuk last day kita coba lagi. Untuk last day-nya yaitu 30 Juni 2021. Untuk fungsi tanggal round, mengembalikan date yang dibulatkan ke unit yang ditentukan oleh argumen kedua. Kita cobakan untuk yang moon. Nah, sudah terdapat here date dan round-nya. Untuk 16 November 99, untuk round-nya yaitu 1 Desember 99. Kemudian untuk thrones kita coba lagi. Jika 16 November 99 maka thrones-nya 1 November 99. Kita akan mencoba contoh query menggunakan beberapa fungsi data. Coba. Di sini terdapat employee ID, her date, tenure, review, next day dan last day-nya. Cukup sekian untuk bab 4. Selanjutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.